Casey Stoner, kemudian Bezzecchi, akan mendapat keuntungan. Casey Stoner tahu bahwa pemimpin kejuaraan dunia, Francesco "Pecco" Bagnaia, saat ini menjadi tolak ukur bagi semua bintang MotoGP. Orang Australia itu juga sangat menghargai Marco Bezzecchi, yang saat ini berada di urutan ketiga di MotoGP musim ini. Pembalap pabrikan Ducati, Francesco "Pecco" Bagnaia, memenangkan kejuaraan dunia MotoGP tahun lalu. Pembalap berusia 26 tahun, dari Turin itu, memenangkan 7 dari 20 Grand Prix yang diadakan musim lalu, dan naik podium 3 kali lagi. Dia memimpin kejuaraan dunia lagi tahun ini, setelah 4 kemenangan, dan 1 podium lagi, dalam 8 balapan pertama. Keunggulannya, atas pembalap Spanyol, Jorge Martin, yang berada di posisi kedua, adalah 35 poin. Hanya 1 poin kejuaraan lagi, yang memisahkan posisi ketiga, Marco Bezzecchi, dari juara bertahan. Yang saat ini, mengatur kecepatan, seperti yang diakui Casey Stoner, selama kunjungannya ke Goodwood Festival of Speed. Saat ditanya, apakah Bagnaia, saat ini menjadi tolok ukur segalanya, dia berkata, dia harus, karena dia adalah juara dunia saat ini, dan juga pemimpin kejuaraan dunia. Dia melakukan pekerjaan yang fantastis, dan bukan hanya sejak tahun lalu, puji pembalap Australia itu. Bahkan sebelumnya, Pecco selalu sangat kompetitif, tapi saya kira dia perlu sedikit tenang, dalam beberapa hal, dan dia melakukannya. Dia telah belajar banyak, dalam 2 tahun terakhir, dan memperbaiki kelemahannya, juara 2 kali itu yakin. Hal yang sama, berlaku untuk Bezzecchi, tambah Stoner, dengan nafas yang sama. Pembalap berusia 24 tahun, asal Rimini itu, meyakinkan mantan pebalap MotoGP itu, pada pandangan pertama. Begitu saya melihat, bagaimana dia mengemudi, saya menyukainya. Di mata saya, dia memiliki sesuatu, yang tidak dimiliki pembalap lain. Dan jika Anda mengabaikan kontrol traksi, dia akan menjadi salah satu, dari sedikit orang yang masih bisa, berkendara di depan. Mantan pebalap MotoGP itu yakin, Marco memiliki gaya mengemudi, yang memungkinkannya menggunakan cengkeraman dengan caranya sendiri, yang unik. Entahlah, beberapa pembalap terdepan saat ini, mungkin akan terus berada di depan. Tapi saya pikir, Marco akan memiliki sedikit keuntungan, jika kontrol traksi dilarang, dan pengemudi diminta untuk menemukan pegangan sebanyak mungkin. Sebenarnya Ducati tidak ingin mengubah 2 pembalap di Lenovo dan Pramac untuk tahun 2024. Namun, kini rencana baru sedang dibahas untuk menempatkan Marco Bezzecchi bersama Pramac. Masih ada beberapa tempat di MotoGP yang menguntungkan terbuka untuk tahun mendatang. Sesuatu bahkan bisa berubah di Repsol Honda, meskipun kontrak Marc Marquez dan Joan Mir berjalan hingga akhir 2024. Di Monster Yamaha, tempat kedua, di sebelah Fabio Quartararo terbuka. Alex Rins akan senang mengambil tempat kosong Morbidelli jika dia keluar dari kesepakatan HRC. Aprilia Racing berlanjut dengan Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Sementara tim pabrikan Lenovo Ducati juga tetap tidak berubah dengan Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Tapi setelah penampilan impresif, Marco Bezzecchi hanya 36 poin di belakang pemimpin Bagnaia dan 1 poin di belakang Jorge Martin di kejuaraan dunia. Setelah 8 Grand Prix, rencana asli Ducati terguncang. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, mengumumkan di Assen 3 minggu lalu bahwa pabrikan Italia itu juga berencana untuk melanjutkan pasangan pembalap Martin dan Zarco di Pramac 2024. Seperti sebelumnya, Bezzecchi dan Marini direncanakan untuk Muni VR46. Alex Marquez akan tetap bersama Gresini Racing. Franco Morbidelli, yang hanya menjadi pilihan kedua di Yamaha, tiba-tiba menjadi isu sebagai pembalap kedua. Tapi setelah performa kuat Marco Bezzecchi di Assen, pikiran pertama adalah menawarkan Best 2 Ducati GP24 untuk 2024 di tim Muni VR46.
Di musim saat ini, Muni VR46 dan Gresini berkendara dengan model tahun lalu. Dan karena Bezzecchi telah berkembang menjadi penantang gelar di musim keduanya di MotoGP. Sementara Johann Zarco, pada usia 33 tahun, belum memenangkan balapan di kelas utama. Borgo Panigale kini mempertimbangkan apakah Bez tidak akan berada di tangan yang lebih baik. Dengan Pramac, pembalap Prancis yang kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-33 itu bisa ditempatkan di Gresini Racing. Kerugiannya, dia harus mengendarai GP23 di sana. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti mengaku kepada Speedweek.com bahwa berbagai opsi masih didiskusikan untuk susunan tim untuk 2024. Tapi belum ada yang diputuskan, katanya. Faktanya adalah, Ducati hanya memiliki hak suara yang terbatas dalam pemilihan pembalap untuk Muni VR46 dan Gresini Racing. Karena sejauh ini, kedua tim satelit ini telah membayar biaya pembalap sendiri. Ducati ingin membuat keputusan pada Agustus, setelah Silverstone, dan paling lambat di GP Spielberg. Dan masih banyak lagi tempat terbuka MotoGP. Pemilik tim LCR Honda, Lucio Cecchinello, harus mencari pembalap top baru di HRC jika dia benar-benar kehilangan Rins. Bukan tugas yang mudah. Anda tidak perlu menjadi seorang raja untuk membayangkan bahwa dia tidak senang dengan Iker Lecuona dari Alberto Puig. Tim Gas-Gas Factory Tech 3 Racing, Hervé Poncharal, juga harus mengambil keputusan. Untuk saat ini, ada 3 pembalap untuk 2 tempat dengan Pol Espargaro. Dia memiliki kontrak untuk 2024. Augusto Fernandes, dan penantang gelar kejuaraan dunia Moto2, Pedro Acosta. Dilema ini bisa teratasi jika Pol Espargaro bisa dibujuk untuk menjadi pembalap penguji dan cadangan Pierer Group di masa depan. Menurut CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tim pelanggan Aprilia RNF, melihat Miguel Oliveira dari Portugal dan Raul Fernandes dari Spanyol sebagai starter tetap untuk tahun 2024.